Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi yang berbahagia, marilah pada kesempatan hari ini kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal PTS yang lalu. Kita akan bahas satu persatu. Untuk itu silahkan diperhatikan video berikut ini. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Baik, kita tampilkan soalnya. Ini dia soalnya. Ya. Ini dia soalnya. Silahkan diperhatikan. Oke, baik. Kita mulai dari nomor 1. Baik ya. Nomor 1. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari, silakan kira-kira jawabannya. Jawabannya adalah A ya, iman. Ya. Iman itu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya iman. Baik, nomor 2 kita lanjutkan. Perhatikan tabel berikut ini. Ada nama-nama Asmaul Husna dan ada artinya. Baik, pasangan yang tepat Asmaul Husna dengan artinya ditunjukkan pada jawaban A, itu 1 dan D. Al-Alim dengan maha teliti. Al-Alim itu artinya maha mengetahui ya. Al-Khob yang nomor 2 itu Al-Khobir. Al-Khobir itu maha teliti. Jadi 2 dan A, 2 ini ya, 2 dan A, Al-Khobir dan maha mendengar, berarti salah. Nomor 3 As-Sami dengan maha mengetahui, 3 dan B. As-Sami itu artinya maha mendengar. Sedangkan yang keempat Al-Basir itu maha melimpah, maha melihat. Baik, nomor 2 ini tidak ada jawabannya ya, ini bonus untuk kalian. Harusnya Al-Alim itu maha mengetahui, Al-Khabir itu maha teliti, As-Sami itu maha mendengar, 3A, dan nomor 4 maha melihat. Nomor 2 ini jawabannya adalah D, Al-Basir dengan maha melihat. Baik, kita lanjut nomor yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang gaib. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Hal tersebut sesuai dengan nama Allah. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah A, Al-Alim. Allah maha mengetahui. Nomor 4, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Mendengarkan guru saat belajar di kelas, mendengarkan dan mentaati nasihat orang tua, mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan agar senantiasa sehat. Pernyataan di atas yang merupakan wujud sikap meneladani Asmaul Husna As-Sami ditunjukkan oleh nomor ya. As-Sami itu artinya maha mendengar. Berarti jawabannya adalah nomor 4 adalah A, nomor 1 dan 2. Baik, lanjut. Nomor 5, arti lafal Innallaha huwas samiul basir adalah sesungguhnya. Ini salah ya, ini ya, ada
bahasa Arabnya yang salah. Baik, arti lafal innallaha huwas samiul basir. Nomor 5, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maka nomor 5 jawabannya B, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Sami itu mendengar, al-basir itu melihat. Baik, nomor 6, seorang muslim seperti pada gambar di samping telah meneladani salah satu asmaul husna, yaitu ya ini gambar sedang berada di perpustakaan. Berarti kalau perpustakaan itu berkaitan dengan pengetahuan, maka Allah maha mengetahui itu adalah alim. Maka di sini meneladani salah satu nama Allah asmaul husna yaitu al-alim. Jawabannya nomor 6 adalah C. Nomor 7, salah satu dari asmaul husna Allah adalah al-khabir. Pernyataan berikut ini yang merupakan meneladani asmaul husna al-khabir adalah al-khabir itu maha teliti ya, maha cermat. Maka jawabannya adalah yang D. Fauzi selalu cermat saat mengerjakan tugas. Nomor 7 jawabannya adalah D. Nomor 8, Abdullah membeli buku tulis dan bolpoin di koperasi siswa. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih dari seharusnya. Lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi perbuatannya karena Allah bersifat nomor 8 ya, Allah maha awas ya, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat ya. Ini karena melihat perbuatannya, maka nomor 8 itu jawabannya adalah D, al-basir. Baik, lanjut nomor 9. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Semua tercipta dengan teratur, rapi dan seimbang. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Allah memiliki nama. Jawabannya adalah al-khabir, cermat, karena semuanya diisi bumi dan isinya itu tercipta dengan teratur. Berarti kan Allah maha cermat karena tidak ada yang salah secuil pun. Oke, baik, kita lanjut nomor 10. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Rawahul Bukhari. Perilaku terpuji yang sesuai dengan hadis tersebut adalah inna sidqa. Sidqa itu artinya jujur. Ya, dari sini sudah diketahui bahwa jawabannya nomor 10 adalah D, jujur. Nomor 11. Berikut ini pernyataan yang benar tentang istiqomah. Istiqomah itu apa? Atau istiqomah itu ajek. Ya. Ajek. Ya, dia dilakukan secara terus-menerus. Baik. Apa yang diucapkan diperbuat memang itulah yang sebenarnya. Nomor B, apa yang diucap menggambarkan perbuatan dan apa yang diperbuat tidak mencerminkan ucapannya. Yang C, selalu berpegang teguh pada pendirinya dan tidak mudah goyah. Yang D, menyampaikan setiap pesan yang dititipkan. Istiqomah itu selalu berpegang teguh pada pendiriannya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, baik. Nomor 12. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad. Kutipan arti Quran surat Al-Anfal ayat 27 tersebut merupakan dasar perilaku. Nomor 12 jawabannya ada kuncinya, jangan berkhianat. Kalau berkhianat lawannya itu adalah amanah ya, memegang janji. Amanah itu atau bisa dipercaya ya. Jadi nomor 12 jawabannya adalah B, amanah. Nomor 13, dan sungguh beruntung yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya.
Terjemahan Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 di atas merupakan dasar perilaku apa kira-kira? Ya. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Ya. Ya, jawabannya nomor 13 adalah amanah kepada diri sendiri. Nomor 14. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melewati sebuah padang yang luas tempat Ibnu Mas'ud menggembala kambing karena merasa lelah dan harus beristirahat dan haus. Terbersitlah dalam pikiran beliau untuk meminum susu kambing gembalaan tersebut. Kemudian beliau menghampiri Ibnu Mas'ud yang terlihat sibuk mengatur kambing-kambingnya. Ketika ditanya adakah kambing yang dapat diperas susunya, Ibnu Mas'ud mengiyakan. Namun sayangnya Ibnu Mas'ud tidak bisa memberikan susu kambing gembalaannya. Anak itu berkata, susu itu ada, tetapi sayang kambing-kambing itu bukan milikku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bahagia mendengar jawaban Ibnu Mas'ud karena sikapnya menunjukkan perilaku. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah amanah, karena bisa menjaga ya sesuatu yang dipercayakan kepada Ibnu Mas'ud tersebut. Ya, dia tidak memberikan susu kambingnya karena susu kambingnya itu bukan miliknya, jadi harus izin kepada pemiliknya. Baik, lanjut. Nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Akan dipercaya orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. 3. Mendapatkan banyak harta. 4. Akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk hikmah perilaku jujur adalah ya, akan dipercaya orang lain, mendapatkan banyak teman, dan akan selalu bersama Allah. Maka jawabannya adalah C1, 2, dan 4. Nomor 16. Ketika ada orang memberikan amanah kepada kita, sikap kita seharusnya ya menolak karena tidak mampu, menerima meskipun tidak mampu, menghargai kepada yang memberi tugas, menerima dan menjalankan sesuai kemampuan. Maka jawabannya nomor 16 adalah D. Baik, nomor 17. Nomor 17. Orang yang memiliki sikap istiqomah akan melakukan perilaku ya, istiqomah, ajak ya, tekun dan ulet ya. Dia akan terus berusaha. Orang istiqomah itu akan terus berusaha, terus menerus dan ulet. Baik, nomor 18. Sikap sahabat Bilal bin Rabah dalam mempertahankan keimanannya walaupun mendapatkan siksaan merupakan contoh amanah terhadap. Nomor 18 jawabannya ya Bilal. Jadi Bilal bin Rabah ini dia termasuk salah satu orang yang pertama masuk Islam ketika dia adalah seorang budak yang disiksa oleh tuannya karena dia masuk Islam. Maka ini Bilal bin Rabah ketika disuruh untuk keluar dari Islam dia tidak mau. Ini merupakan amanah kepada Allah. Jadi jawabannya nomor 18 adalah B. Nomor 19. Innalladzina qalu rabbunallaha tsumma. Lanjutkan kutipan Al-Ahqaf ayat 13 tersebut ya. Nomor 19 jawabannya sesungguhnya orang berkata, Tuhan kami Allah, kemudian beristiqomahlah. Ini adalah perintah untuk menyembah Allah dan terus untuk menyembah Allah. Ajak istiqomah ya. Istiqomah sumastaqomun. 19 jawabannya B. Nomor 20. Menjaga tubuh
agar selalu sehat dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jenis amanah kepada diri sendiri. Nomor 20C. Nomor 21. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Makna yang terkandung pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222 di atas adalah nomor 21, jawabannya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Nomor 22, kotoran yang melekat pada badan dan benda yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah disebut dengan apa? Nomor 22 jawabannya adalah najis. Kalau taharah itu bersuci, hadas itu sesuatu yang keluar dari tubuh kita, misalkan kentut, kencing, buang air besar. Nah, kalau istinja itu bersuci dengan selain air, bisa dengan batu, tisu, dan lain sebagainya. Baik, nomor 23. Salihah adalah anak yang rajin beribadah sholat 5 waktu. Suatu ketika ia diajak oleh temannya sholat bersama-sama di masjid, namun dia menolak karena sedang haid atau berhalangan. Kasus tersebut menggambarkan pengertian tentang nomor 23 adalah C, hadas. Jadi termasuk haid itu kan keluar dari diri kita. Tadi saya bilang hadas adalah sesuatu yang keluar dari diri kita. Kita kencing, kita buang air besar, itu termasuk hadas. Baik, kita lanjutkan nomor 24. Fatihah di rumah punya adik laki-laki yang berusia 3 bulan. Selain minum ASI, adiknya ternyata juga sudah diminum susu formula. Ketika Fatihah menggendong, adiknya mengompol. Fatihah termasuk terkena nomor 24 najis mukhafafah, najis mutawasitoh, mughalatoh atau najis ringan. Najis mukhafafah dengan najis ringan ini jawabannya sama. Najis mutawasitoh itu sedang dan najis mughalatoh itu najis berat. Maka jawabannya adalah najis mutawasitoh. Karena apa? Karena sudah adiknya itu sudah minum susu formula juga. Jadi kalau dia hanya minum ASI, maka masuknya najis ringan mukhafafah karena sudah diminumkan selain ASI juga. Jadi air kencing adiknya Fatihah tersebut termasuk najis mutawasitoh. Baik, kita lanjut nomor 25. Ketika bermain bola di lapangan, Faisal tanpa sengaja menginjak bangkai kodok, maka Faisal terkena najis najis sedang mutawasitoh, harus dibersihkan dengan cara mengguyur air. 26. Najis yang cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut disebut dengan najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, ini jawabannya ada 2 ya. Najis mukhafafah sama najis ringan ini sama. Jadi jawabannya ada 2. Berarti yang menjawab A dan D itu betul semuanya. Baik, nomor 27. Pasangan yang tepat antara contoh najis dan penggolongannya ditunjukkan oleh nomor 27. Jawabannya adalah C, 3 dan A. Air kencing yang telah kering itu termasuk najis mutawasitoh hukmiyah. Nomor 28. Dari tabel di atas yang menunjukkan hadas kecil adalah nomor 28. Jawabannya D ya. 4. Kencing menyentuh kemaluan tanpa memakai alas atau hilang akal. Tidur itu termasuk hilang akal. Jadi kalau kalian wudu terus kemudian tertidur, maka wudu kalian batal. Karena ketika orang tidur itu kan tidak tahu apa-apa ya. Nomor 29.
Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan tidak pada hari-hari haid dan nifas yang disebabkan oleh penyakit disebut dengan nomor 29, jawabannya B ya. Darah istihadhah. Jadi bukan haid dan bukan nifas. Ya, 29 jawabannya B. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, penyebab mandi wajib terdapat pada kolom, ya jawabannya C ya, selesai haid, mimpi basah, ini bagi laki-laki, atau selesai nifas. Nifas itu orang yang atau wanita yang melahirkan, maka selama 40 hari dia akan keluar darah terus menerus, itu darah kotor, darah nifas ya. Maka ini kolom yang ketiga ini dia harus mandi wajib, maka jawabannya nomor 30 adalah C. Nomor 31, perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel di atas yang termasuk air mutlak. Air mutlak itu adalah air suci yang mensucikan. Ditunjukkan pada kolom nomor berapa? Ya, nomor 2 ya, B berarti. Air laut, air sungai, danau, salju. Kalau kopi itu airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Karena kenapa? Karena sudah berubah warna, berubah bau. Nah, itu tidak bisa mensucikan. Berarti nomor 31 jawabannya adalah B. Nomor 32, air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci karena telah berubah sifatnya. Tadi ya, bau. Sifatnya itu termasuk baunya, warnanya, rasanya, dan lain sebagainya. Dan telah bercampur dengan benda lain disebut, jawabannya adalah air mustamal. Nah, ini air suci tetapi tidak bisa digunakan untuk wudhu. Masa kalian mau berwudhu dengan sirup? Nah, maka wudhunya tidak sah ya. Maka berwudhu harus dengan air mutlak. Nomor 33, urutan yang benar dari gerakan-gerakan berwudhu tersebut adalah 33. Apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Membaca basmalah. Ya, C, membaca basmalah sambilnya dalam hati. Kemudian B. Membasuh telapak tangan. Kemudian G. Berkumur. Kemudian F. Membasuh muka. Kemudian E. Membasuh tangan sampai dengan siku. Kemudian A. Menyapu kepala. Kemudian D. Membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Maka jawabannya yang tepat urutan wudhu adalah yang B. Baik, nomor 34, urutan tata cara tayamum yang benar adalah nomor 34. Ini jawabannya adalah, nah ini ditempelkan dulu ya, B, kemudian diusapkan ke muka, D, kemudian A, ini ya, A harus tangan kanan dulu, kemudian baru C, tangan kiri. Maka jawabannya adalah C. Ini urutan tata cara tayamum. Baik, nomor 35. Berikut merupakan yang membatalkan tayamum kecuali ya, makan minum, menemukan air, tidurnya dengan berbaring, menyentuh kemaluan. Nomor 35 jawabannya A, makan dan minum. Ketika menemukan air, maka tayamum kalian itu batal. Jadi harus diulang dengan berwudu. Ya, kan tayamum itu diperbolehkan jika tidak mendapatkan air sama sekali. Misalkan kalian pergi naik gunung atau mendaki gunung. Nah, di sana kalian cuma membawa air untuk minum, maka kalian diperbolehkan untuk bertayamum karena airnya hanya cukup untuk minum. Kalau air yang kalian bawa tadi digunakan untuk berwudu, terus kalian tidak punya air minum, nanti ditakutkan mati, maka kalian boleh bertayamum. Nomor 36,
Perhatikan pernyataan berikut. Rukun mandi wajib ditunjukkan oleh nomor B ya, 1 dan 3. Niat dalam hati kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Oke, baik. Nomor 37. Hukum melaksanakan sholat berjamaah bagi muslim laki-laki adalah nomor 37 fardu kifayah ya. Rasulullah pernah bersabda, jika ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka aku akan datangi rumahnya dengan membawa obor. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi akan membakar rumah orang tersebut, laki-laki tersebut. Jadi kalau laki-laki diwajibkan fardu kifayah ya, untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, jika dalam kondisi pandemi seperti ini ada fatwa yang mengatakan memang lebih baik di rumah atau di masjid dengan memperhatikan protokol kesehatan. Baik, kita lanjutkan nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut ini. Orang yang tepat dipilih menjadi imam sholat adalah siapa? Ada 4 orang. Pak Mahmud berumur 55 tahun dan kurang fasih membaca Al-Quran. Ibu Siti Aminah berumur 57 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Khairuddin berumur 15 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Pak Ibrahim berumur 35 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Syarat untuk menjadi imam yang pertama harus fasih membaca Al-Quran. Meskipun Pak Mahmud berumur 55 tahun karena tidak fasih membaca Al-Quran, maka Pak Mahmud ini tidak bisa dijadikan sebagai imam karena di sini masih ada yang fasih. Ya, Ibu Siti Aminah ya, ini juga tidak mungkin jadi imam. Kenapa? Karena perempuan, karena masih ada laki-laki. Nah, ini ada Khairuddin berusia 15 tahun dan fasih membaca Al-Quran, dan ada Pak Ibrahim 35 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Jika sama-sama fasih, maka diambil yang tua, maka yang berhak menjadi imam adalah Pak Ibrahim, maka jawabannya adalah D. Nomor 39. Perhatikan hal-hal berikut ini. Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seseorang tidak melakukan sholat berjamaah adalah yang mana? Ya, 39 jawabannya A, hujan lebat dan sakit ya. Oke, baik. Nomor 40. Apabila suami istri ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka suami bermakmum dengan istri dan sejajar di samping kanan suami. Istri bermakmum kepada suami, posisi di belakang suami. Yang C, istri bermakmum kepada suami dan sejajar di samping kiri suami. Yang D, istri makmum kepada suami dan posisinya di depan suami, maka jawabannya adalah yang B, istri bermakmum kepada suami dan posisinya berada di belakang suami. Baik, kita lanjutkan. Nomor 41. Faris dan Ghifar hendak melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid sekolah. Faris sebagai imam dan Ghifar sebagai makmum. Maka posisi Ghifar sebagaimana makmum dalam sholat berjamaah adalah nomor 41, jawabannya adalah A. Ini ya, seperti ini. Jadi kalau dua orang laki-laki maka sejajar di sebelah kanan, posisinya seperti ini. Ini makmumnya, yang ini imamnya. Tidak seperti ini ya, tidak di belakangnya, yang benar seperti ini ya. Nomor 42, perhatikan hal berikut. Hal-hal yang merupakan syarat menjadi seorang imam adalah fasih membaca Al-Quran. Maka jawabannya adalah B, nomor 2. 43. Jika seorang imam langsung berdiri setelah sujud
kedua pada rakaat kedua, maka makmum hendaknya ya mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah ini ya. Ya, jadi kalau ada imam yang salah, maka makmum di belakangnya itu membaca subhanallah dengan tujuan untuk mengingatkan imamnya. Nomor 44, makmum yang terlambat satu rakaat lebih bersama imam di salat berjamaah disebut sebagai ya, makmum masbuk ya, bukan mabuk ya. 44 jawabannya C. Nomor 45, sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardi bisa ba'i wa ishrina darajah. Artinya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat munfarid atau sendiri dengan keutamaan 27 derajat. Keutamaan sholat berjamaah menurut hadis di atas adalah ya 45, jawabannya D. Baik. Nomor 46, pasangan Asmaul Husna yang tepat dengan nama dan artinya adalah Al-Alim itu artinya maha mengetahui, berarti 1 C. Nomor 2, Al-Basir itu maha melihat, berarti 2 D. Nomor 3, As-Sami itu maha mendengar, 3 A. Nah, ini sudah kelihatan, maka jawabannya ini ya 1 C, 2 D, 3 A, yang lain tidak ada jawaban yang serupa. Dan 4, Al-Khabir itu adalah maha teliti. Nomor 47, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis di atas merupakan perintah untuk berperilaku amanah ya. 47A. Lanjut 48, cara mensucikan najis mukhafafah. Najis mukhafafah tadi apa? Ya, bagus, najis ringan. Kencing bayi perempuan yang dibasuh dan kencing bayi laki-laki dipercik. Ya, ini jawaban yang benar. Jadi kalau bayi perempuan itu dibasuh, kalau kencing laki-laki cukup dipeciki dengan air. Nomor 49, menyapu muka dan kedua tangan sampai dengan siku dengan tanah suci sebagai pengganti wudhu atau mandi adalah disebut sebagai dengan tayamum. 49 jawabannya ya, tayamum ya, taharah tadi bersuci, mandi wajib, istinja itu bersuci selain dengan menggunakan air, bisa dengan batu dan lain sebagainya. Perhatikan petikan ayat di bawah ini. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyatinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Ya, Quran surat An-Nisa 101 menjelaskan tentang ya diperbolehkan untuk menjamak salat bagi musafir. Mohon maaf, untuk mengkosor ya, taksuru. Nah, ini ya, taksuru ini ya. Nah, ini artinya adalah mengkosor. Mengkosor itu menggabungkan dua salat. Nah, maka jawabannya adalah baik, ini adalah pembahasan PTS kemarin. Silakan bisa dipelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya dari Pak Galang mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa anak-anak untuk melaksanakan sholat duha ya. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran PAI pada hari ini dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.